Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Daurul Ramadhani, biasa dipanggil Wulan, dari kelas B dengan NIM 2376992 dari S1 Pariwisata. Saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis manajemen dan strategi pengelolaan SDM. Proses manajemen strategis. Metode perencanaan untuk manajemen. Ini adalah tahap pertama dalam manajemen strategis. Dimulai dengan menetapkan tujuan organisasi. Kemudian, proyeksi perencanaan dasar dibuat untuk menentukan jalan strategi, meninjau alternatif tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut, mengevaluasi pilihan yang paling sesuai dengan keadaan perusahaan. Terakhir, putuskan pilihan terbaik dan ikuti rencana yang telah dibuat. Lalu, penyusunan strategi. Sebelum suatu organisasi dapat menetapkan hierarki sasaran, kebijakan atau praktik bisnis, perlu dibuat rencana strategis. Rencana ini bersifat menyeluruh, mencakup bagaimana perusahaan mengelola kekuatan dan kelemahan internalnya. Selain itu, organisasi harus menyesuaikan dengan peluang dan ancaman eksternal yang ada. Mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan adalah tujuan dari perencanaan strategis ini. Strategi manajemen. Pada tahap ini, rencana strategis yang sudah dibuat diidentifikasi dan diterapkan. Setelah mengubah strateginya, untuk memenuhi kebutuhan lingkungan, organisasi harus mengubah kapasitas dan sumber dayanya. Kesuksesan dalam tahap ini bergantung pada sejauh mana organisasi dapat menerapkan strategi yang telah dibuat sebelumnya. Adapun 8 tahap proses manajemen strategis. 8 tahap tersebut ada tahap pertama, bertanya, di mana kita sekarang? Tahap ini bertujuan untuk memahami posisi dan kondisi organisasi. Atau contohnya dalam pariwisata, sebuah destinasi wisata ingin meningkatkan jumlah wisatawan. Manajer pariwisata akan menilai apakah destinasi tersebut sudah dikenal luas atau masih memerlukan promosi yang lebih baik. Lalu tahap kedua, mengukur situasi, melakukan audit internal dan juga eksternal. Audit internal mencakup analisis sumber daya yang dimiliki, misalnya infrastruktur, fasilitas, SDM, dan juga anggaran. Sedangkan audit eksternal menilai tren pasar, persaingan, dan faktor eksternal seperti regulasi pemerintah atau perubahan. Adapun tahap ketiga yaitu menciptakan opsi strategis. Berdasarkan hasil audit, organisasi menciptakan beberapa strategi yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan. Lalu tahap keempat, meninjau opsi strategis. Setiap opsi dianalisis lebih dalam, berdasarkan keunggulan dan risikonya. Tahap kelima, membuat pilihan strategis. Dari berbagai opsi yang tersedia, dipilih strategis yang terbaik, yang paling sesuai dengan visi, misi, dan juga sumber daya yang tersedia. Tahap keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Strategi yang telah dipilih harus diterjemahkan ke dalam target atau sasaran konkret yang dapat diukur. Lalu tahap ketujuh, menerapkan strategis. Implementasi strategis yang telah direncanakan, termasuk pengalokasian sumber daya, pelatihan SDM, dan juga pemasaran. Tahap terakhir atau tahap ke-8 yaitu meningkatkan kinerja dengan SISDM. Penggunaan sistem informasi strategis dalam pengelolaan manajemen seperti software, perencanaan bisnis atau sistem pemantauan data. Lalu adapun beberapa jenis-jenis strategi. Salah satunya adalah strategi korporat. Strategi korporat adalah strategi tingkat tinggi dalam sebuah organisasi yang mencakup keseluruhan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi ini menentukan portofolio bisnis yang akan dikelola, bagaimana hubungan antara bisnis tersebut, serta bagaimana perusahaan secara keseluruhan menciptakan nilai tambah. Lalu, adapun strategi kompetitif. Strategi kompetitif berfokus pada bagaimana unit bisnis tertentu dapat menciptakan keunggulan kompetitif di pasar, membedakan diri dari pesaing, dan membuat posisinya dalam jangka panjang.
Dan strategi ketiga atau terakhir adalah strategi fungsional. Strategi fungsional berhubungan dengan bagaimana setiap departemen dalam perusahaan mendukung strategi bisnis utama. Ini mencakup strategi di bidang pemasaran, keuangan, SDM, operasional, dan juga teknologi. Strategic Human Resource Management, manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia atau SDM strategis adalah pendekatan dalam pengelolaan tenaga kerja yang berfokus pada perencanaan jangka panjang untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten, memiliki perilaku yang sesuai dengan budaya perusahaan, dan mampu membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Lalu dapat kita lihat dalam gambar tersebut tentang the practices behavior strategy atau strategi praktik perilaku, yang mana memiliki 3 pertanyaan, yaitu 1. What are our strategic goals or aims, yang berarti apa tujuan atau sasaran strategi kita. Lalu kedua, what employee behaviors and skill do we need to achieve our strategic aims, perilaku dan keterampilan karyawan apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan strategis kita. Ketiga, what HR policies, human research policies and practices will enable us to produce the necessary employee behaviors and skill, atau kebijakan dan praktik SDM sumber daya manusia apa yang akan memungkinkan kita menghasilkan perilaku dan keterampilan karyawan diperlukan. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa grafik pertumbuhan ada dari angka 10% sampai 100%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan dan perilaku yang tepat akan membawa perusahaan lebih dekat ke tujuan akhir, yaitu 100%. Pertama, 3 elemen yang harus dipenuhi adalah menentukan tujuan strategis. Perusahaan harus memiliki visi dan sasaran jangka panjang yang jelas. Lalu kedua, menentukan perilaku dan keterampilan yang dibutuhkan. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi keterampilan dan sikap karyawan yang mendukung pencapaian strategis. Lalu ketiga, menentukan kebijakan dan praktik SDM. Kebijakan perusahaan harus mendukung pengembangan keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan. Lalu menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia, yang mana strategi baru dalam SDM atau organisasi harus mengawali, beradaptasi, dan mengembangkan kolaborasi antar karyawan. Kebijakan dan praktik SDM baru, pelatihan dan komunikasi baru, meningkatkan keterampilan karyawan dan efektivitas komunitas dalam tim. Lalu pengayaan pekerjaan baru, memberikan tantangan dan variasi tugas yang lebih luas untuk meningkatkan motivasi kerja. Kompensasi dan tunjangan baru, menyesuaikan sistem penghargaan agar lebih adil dan memotivasi karyawan. Seleksi orientasi dan pemberhentian yang lebih baik, memastikan proses rekrutmen dan pemutusan kerja dilakukan secara profesional. Alat-alat manajemen sumber daya manusia strategis. 3 alat utama yang digunakan oleh manajer untuk menerjemahkan sasaran strategis perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Alat-alat ini membantu dalam perencanaan, pengukuran, dan evaluasi strategis SDM agar selaras dengan tujuan perusahaan. 1. Peta strategis atau strategi map. Peta strategi adalah alat perencanaan strategis yang memberikan gambaran besar tentang bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi dalam mencapai sasaran perusahaan secara keseluruhan, yang mana bermanfaat visualisasikan hubungan antara tujuan strategis dan aktivitas bisnis, membantu dalam komunikasi strategi kepada seluruh karyawan, memastikan setiap bagian organisasi memahami perannya dalam mencapai visi perusahaan. Kedua, HR Scorecard atau kartu skor SDM. HR Scorecard adalah sistem pengukuran yang menetapkan sasaran finansial dan non-finansial untuk menilai aktivitas peta strategi dalam manajemen SDM, yang mana bermanfaat mengukur efektivitas kebijakan SDM dalam mendukung strategi bisnis, menghubungkan kinerja SDM dengan hasil perusahaan secara keseluruhan, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan tenaga kerja. Ketiga,
papan instrumen digital atau digital dashboard. Digital dashboard adalah sistem berbasis komputer yang menampilkan grafik, bagan, dan informasi visual lainnya untuk membantu manajer dalam memantau kinerja SDM, yang mana bermanfaat menyajikan data real-time tentang pencapaian SDM. Kemudian memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu ketiga, mengintegrasikan berbagai metrik dari HR scorecard untuk evaluasi menyeluruh. Kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM strategis berperan penting dalam menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik SDM yang efektif. Hal ini dapat dicapai melalui alat-alat seperti peta strategis yang membantu dalam perencanaan dan komunikasi tujuan perusahaan, HR scorecard yang mengukur kontribusi SDM terhadap pencapaian strategis, serta papan instrumen digital yang menyediakan data visual untuk pemantauan kinerja. Dengan penerapan alat-alat ini, perusahaan dapat mengelola tenaga kerja secara lebih optimal guna mencapai keberhasilan jangka panjang. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.